Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur Bapa, karena kami boleh merasakan bagaimana Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Bahkan kami boleh merasakan dan mengingat terus bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur kalau kami sebagian dari jemaat Tuhan GBKP Kebenaran telah berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan untuk kami boleh beribadah dan mau mengadakan ibadah memberikan kata penghiburan Tuhan bagi keluarga dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka. Bapa, kami ucap syukur karena Tuhan telah menyertai perjalanan kami pribadi lepas pribadi, keluarga dan keluarga hingga kami boleh tiba di rumah-Mu ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Begitu juga Tuhan sudah menyertai dan memberkati mengantarkan kedua keluarga yang sedang berduka untuk duduk bersama kami di rumah ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini mau mengadakan ibadah, memberikan kata penghiburan kepada keluarga saudara-saudara kami terkasih, keluarga dari almarhum Naras Bapak Nathan Ginting, juga keluarga dari almarhum Ribel Siahaan atau Bapak Tasa Siahaan yang telah Kau panggil terlebih dahulu ya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan saat ini untuk kami boleh bersama-sama dikuatkan ya Tuhan. Kami rindu kehadiran kami di sini boleh memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. Kami rindu Tuhan boleh saling menguatkan. Kami turut merasakan kehilangan, kami turut merasakan duka Tuhan. Tapi kami tahu kedua keluarga lebih lagi berduka atas kepergian keluarga yang terkasih. Dan kami mau menunjukkan kasih setia kepada Tuhan dan kami menunjukkan kasih-Mu Tuhan kepada kedua keluarga ini. Kami rindu saling menguatkan dan saling memberikan kata penghiburan. Kami berdoa untuk pendeta kami yang pada malam hari ini akan membawakan firman Tuhan dalam ibadah nanti ya Tuhan. Berkati pendeta kami supaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan yang boleh membawa penghiburan kepada kami semua. Tuhan berkati persiapan pendeta kami supaya apa yang disiapkannya Tuhan benar-benar berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi semua kami yang bertugas, baik song leader, pemusik, tim multimedia, tim sound system dan yang lainnya yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Engkau tolong kami Bapa supaya kami boleh melayani di seluruh kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua saudara-saudara kami yang akan memberikan kata penghiburan yang mewakili sektor, mewakili kategorial dan majelis rumpun. Tuhan memberikan hikmat juga kepada saudara-saudara kami ini Tuhan, supaya oleh kuasa yang datangnya dari Tuhan mereka boleh menyampaikan kata penghiburan, kata bergugah yang boleh menjadi penghiburan bagi keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kedua keluarga. Kami tahu Bapa, kami percaya bahwa sesungguhnya kekuatan dan penghiburan yang sejati datangnya dari Tuhan, dan biarlah melalui kehadiran kami, melalui ibadah ini kedua keluarga boleh dikuatkan ya Tuhan, karena kami tahu saat ini mereka masih dalam keadaan yang berduka. Bapa kami yang ada di surga, kami mau serahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang turut bekerja di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Ampunkan kami Tuhan atas setiap salah dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa. Biarlah segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami keluarga Naras Bapak Nathan Ginting sebagai keluarga kebenaran kami Bapak Tasya Sihaan. Mari rakam lebenda guna berikan kronologis kawasan Buana keterangan tenda 7. Karena memberikan karena kronologis kawasan Bapak di tengah-tengah Jabu, Bapak Nathan Ginting.
Ibas hari Kamis tanggal 27 bulan telu terbagi-pagi kami teleponi Medanari Bas kakak bahwa ia ibas hari Jumat ku rumah kami. Sebagai kebetulan Bapak Natal ke rumah jadi ku WA ke dia ngata kenca kakak ku Jakarta. Sebagai kami siap rumah meriah pulukurna adireh pagi kakak tade rasa abang tade kujenda de kupasanglah kita si persiapkanlah kita si perduna nina dia tersingat na ise de bayar nina raningku yang jatuluna kakak abang rasa anak si muda uga maka yang jatulur uga maka laikut kakak si ikuta katakanlah bana suruhlah kakak si ikuta ikut nina raningku ya mungkin lari ongkos nabang bedahina kita memuji Tuhan pulang. Adik karena ongkos banci kali hari-hari. Suruh saja kakak ikut Nina, sini aku. Jadi singkat cerita kami ku pasar dai, mulai pasar nari, ngociger man. Duman, ngerana-ngerana kami dahar pintun ke teras rumah. Minggu, ya aku beres-beres aku ya. Adirah kapagi kakak dade minggu. Lapeda, sentahu lapang kamar temani saja aku ngerana-ngerana kita Nina jadi kaya ini si meneranangkan minggu Nina aku nunggu nanteku kaya suruh-suruhan 22 hari Nina Ningku adi sungkundu aku kaya suruh-suruhanku uga sekolah anak tasi telue bagi suruh-suruh aku minggu puji Tuhan adi bagi Nina makanya adireh pagi abang dai radulaslah kita kebetulan ya Zeda si babalah bagi aku Bandung sekalian menahan kos-kosan si Hosea minggu Rangina lapadah kena saja juga maka bagian itu lagu muli bagian lakar ini teman abang kaya ngerana-ngerana minggu Rangina aku kaya penindu lagu aku tadi sampai 2 kali kata kena kaya penindu aku sekalian tadi kena saja si berkat Nina jadi ya bagi kagetnya surah-surana teh bulan hari kusubuki cerita kami terdohan dungna ngau sekitar jam 2 lewat lah istirahatlah kita galang-galang lah kita kubas Nina tidur-tiduran kami kupudikan ya Nina engkai maka pudikan 20 Nina iya bau keringat kokak kam ngau kupasang ngau kujantah kain dai niku lam bisa rendoh pelo dadi tapi tolehkan aku tata ayo kue Nina jadi kaya maka bagaikan itu tumben-tumbenan minggu lang tatap ayo kue Nina sampai 2 kali lunun memang bagai ayo niku tatap lah ya ngerana mantekan sidik kipas angin Nina berdoa wakat Nina aku mantekan jadi ini siap mundur waktu yang mundur lah sempat menggunakan jam sekitar jam 3 aku pusing lah dek Nina jadi maka tiba-tiba pusing minggu mau muntah Nina buat air hangat tak masuk angin kin kami minggu beri air hangat beri jadi mau muntah aku buat kada ingat aku ban plastik beri jasa aja muntahkan adik pusing kam adik dalam kam hari minggu sakit sini ku Nina sekali saya kata kena urut adik muntah yang lega urut tapi lamun tah duna lah terapak kamu rusa lebulah Hosea Nina kebetulan Hosea tunggu dia di atas lebu nakku bangun bapak kita sakit urutkan katanya nak mis bedak si Hosea putur yang tapi mau keringat dingin bapak nanai rumah sakit lah kita minggu mis ku telepon pertua emeritus Bapak Herda kira sakit anak tuh teman kami ke rumah sakit minggu sadar tuh kalau bapak natandai cuma mau muntah-muntah hati dan tapi lalat dan darah mau keringat mau rehia bagi beres bibit ngomis kami tersilap ke rumah sakit bapak Pedri ke rumah dan kami nggak usah lagi rumah ayo siapkan mobil kita ke rumah sakit singkat cerita bapak mau ke rumah sakit tengah dalin memang rumah sakit banci dengar ban kami pakai kursi roda perkan dagingnya mesra angkat pakai kursi roda membantu bas mobil menjadi rumah sakit kebetulan macet ke pertengahan dalin memang di pundul tengah ya bagi kami pundul arah bangku tengah
Tapi lewat tengah dalin bomis bagi ini aku pas pelukan gue bagi aku peluk dia. Tuhan sampati ke Bapak Nathan, tuduhkan mujizat dan Tuhan ibu segera talin aku ngasuh. Ke rumah sakit, masuk ke IGD, Nina dokter, enggak lemah, Nina kebetulan dokter baik harus sediakan kami, dia kena derita, Mak Nathan yang kuat, Bapak Nathan udah lemah tapi dokter berusaha Nina. Belum katakan dokter mulai dari Nina sekitar 1:4-10. Bagi yang mimpi kelakar kami, lah sempat sadar kamar memang benar. Lah sempatnya dan perawatan. Untuk lalin minah gaib bagi tempat kami lah percaya. Tanda tangani begina dokter. Lid kami cuma hilang sadar. Atau kita sadar yang teknari itu. Tapi kepegan surah-surahku lah bagi perhatian dibaca. Maka ibas tanggal hari Sabtu tanggal 20 Siwa Jewa dikuburkan Bapak Nathan di Tanah Kusir kalau liturgi GBKP Kebayoran Lama. Umurnya 50 tahun 5 minggu. Umur perjamuan kami 22 tahun 7 minggu. Anak kita dintenan telu Nathan nomor sada, Hosea nomor 2, Ras Enda sada di Turun Lerinta. Bujur. Terima kasih. Saya dari keluarga Siahan, dari Pribel Siahan. Kronologis dari adik kami ini sebelum istrinya meninggal sudah sakit, masih pada saat itu. Pada saat itu udah ke Cibinong karena anaknya masih kuliah di BB. Selama udah sering berobat, malam dia telepon ke dokter mau kontrol karena pada saat itu mudik dokternya hari Senin aja kata dokternya itu. Hari Senin, Sabtunya jam 1 malam hujan, pada saat itu hujan deras, muntah. Itu muntah, kita ngomong juga nggak bisa. Tidak dengar sama sekali. Kita panggil dokter yang di Husada supaya kontrol di situ karena hujan. Tolong dok, datang ke rumah, dicek semua masih ada. Tapi kita harus bawa ke rumah sakit. Begitu kita pesan aja dulu ambulan, pesan ambulannya. Sampai di sana, ya mungkin anak kami Tasya udah menjerit gimana papa udah seperti itu. Kita langsung ke dokter dicek. Kok tensinya seperti ini? Dipompa. Saya udah berusaha, ada dokternya. Sampai tidur di situ dokternya nungguin gimana ini katanya. Memang pada saat itu dia sakit jantung. Waktu mamanya masih ada, mama Tasya masih ada. Itu udah dibawa ke rumah sakit Harapan Kita. Itu makanya dia mau berobat ke Harapan Kita pada saat itu, nunggu hari Senin. Itu kejadiannya seperti itu. Adik kami ini lahir tahun 1969 di Siantar, Sumatera Utara. Menikah dengan Guru Ginting di Jakarta.
diberikan Tuhan satu anak perempuan yang bernama Tasya Siahaan yang berumur 22 tahun. Saat ini masih kuliah di PB Bogor. Meninggalnya tanggal 29 jam 6 pagi di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong. Di pemakamannya di TPU Tanah Kusir disatukan dengan adik kami Suryanta Ginting. Jadi seperti itulah kronologis dari adik kami. Terima kasih. Bagi Tuhan, Anagia Ilohi Bas Mata Dengar karena kepergian kekeluargaan kita. Mari kita akan melakukan terlebih dahulu ibadah kita sebelum nanti disampaikan kata-kata penghiburan, kata penguatan bagi keluarga. Dan mari sebentar kita bersatu kita mulai. Amin. Mari ras kita kriya. Kebatin mereka kata pengampulan. Ibenakan ibas gelar di bata-bata. Adapna Yesus Kristus ras kesang sibadia. Penampat mat bandu rah ibas jahwenari. Sinapalangit ras doni, singkawani perberkat ras permulindu, ganduari nari serasa lala. Amin. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 19. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari kitab Nada nomor 75 bait sana BGP si perluakan.
ibas kecedang ate kami ketika kami masih dalam suasana berduka. Den ngaju kami, gelah ipa tetap kami, ukur kami, ngikutkan kami, supaya kami tetap berketetapan hati mengikut Yesus. Igelem kami pedahdu, kami memegang firman, dengan pengharapan kami tetap kamsi empegegehi kami. Idahdu pusuh perhatian kami. Tuhan bisa melihat duka di dalam keluarga, baik keluarga besar Ginting Megana, keluarga besar Siha. Engkau tahu suasana hati mereka dan suasana hati kami. Ketika kami boleh mendengar kronologis karena kelausan kekelengan kami, namun kami percaya bahwa firman-Mu mampu menguatkan kami semua. Firman-Mu mampu menopang kekelengan kami. Diakan kami nandenatan Ginting Rukau. Anak kami Nathan Hosea bagi Pelerinta. Menguatkan anak kami, adik kami Tasya. Dan menguatkan semua keluarga, sehingga teruslah berkata-kata bagi kami Tuhan. Seturut juga yang sudah dipersiapkan hamba Tuhan, sehingga semuanya tujuan kami agar kami saling menguatkan. Ngeranakan kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, hari ini kita akan memberikan kata penghiburan dari GBKP Rungkun Kuero Lama untuk tengah-tengah keluarga almarhum Kepala Bentang Narasta Bapak Nathan Ginting. Dan diakan kami rasana kami teruna bagi beres keluarga, dan juga keluarga almarhum Kepala Bentang Bapak Tasya Siaan, untuk anak kami Tasya, adik kami Tasya khususnya, dan juga semua keluarga besar. Dan ini kerinduan kita seperti doa tadi supaya semua saling menguatkan. Firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 25 demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sejenak katanya. Untuk keluarga Siaan dan keluarga Ginting next year, saya mau sampaikan dulu di bagian ayat yang ke-21, 22 dan 23. Ini dalam konteks kehidupan keluarga. Dia dan kami, anak kami Nathan, Mose dan juga Lerinta, adik kami Tasya dan semua keluarga. Inilah suasana hati, suasana keberadaan kita ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami kepahitan, ya, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ketika kita mengalami sakit penyakit. Suasana yang bisa terjadi atau kondisi yang bisa terjadi seturut dengan catatan Mazmur 73 adalah kita mungkin merasa seperti dungu karena kita tidak mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Lali kate banci silakokan dia akan menandakan asum situasi sudah terjadi.
laboban kurang megegeh kamu, laboban kurang megegeh anak-anak, bukan karena kurang kuat untuk bisa memperhatikan dia. Tasya dan keluarga juga bukan juga karena hari yang maunya lebih cepat berjalan begitu supaya bisa sampai mengontrol kesehatan Bapak itu tercapai. Mungkin kita berada dalam suasana dungu, dalam pengertian kita tidak bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jelas begitu. Kita tidak mengerti. Bahkan pemazmur menganalogikan seperti hewan aku di dekatmu, tidak punya kuasa. Kita tidak mampu melakukan apapun, lah kita ngasuh melakukan kain. Labuban laipan narasta tamar sada biji lagi ya. Bukan karena belum sampai pada hari Senin pasti. Dan memang itu kondisi real dalam kehidupan kita. Itu kenyataan dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat 23 dia katakan, tetapi nah ini yang satu hendaknya menjadi penguatan. Walaupun kita mengalami seperti itu, dia pei gejap kendu dia akan kami nandenatan ibas klau senarasta, ibas kecedaan atendu dalam duka cita yang kasih rasakan, dalam pergumulan yang kasih rasakan, dalam pikiran-pikiran mungkin yang bermain saat sekarang ini, bagaimana nanti ini begini ke depan dan sebagainya. Nah, ukam Nathan, Hose dan juga Lelita. Firman Tuhan berkata, tetaplah dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia akan memegang tanganmu, tangan kanan yang akan dipegang oleh Tuhan. Tangan yang adalah sebagai simbol untuk kita bisa melakukan banyak aktivitas, banyak perkara. Saya percaya Tasya pada satu waktu akan Tuhan berikan penguatan yang sesungguhnya. Sekarang mungkin kamu belum tahu deh apa rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Bibi, mama kita, kemudian bapak kita. Kamu juga sebenarnya dalam situasi studi itu yang sudah mau selesai. Mungkin kamu sudah punya kerinduan nanti diantar oleh bapak atau oleh keluarga untuk bisa menyelesaikan studi dan sebagainya. Kamu bagian aku Nathan, Hose, walaupun ada percakapan bapak dengan mama, ya dalam mau mengantar keluarga dari entah juga aku. Tapi marilah tetap dekat dengan Tuhan. Ya Tasya, dekat dengan Tuhan. Rembakkan diri dulu di atas ras Tuhan. Bagi kata sisakan kami asum kita kebatin guna ngaruhkan ketelangan takuinan pengadingan. Lah kebetulan naras talaus asum kamu jadi skala diakan. Lagu sada hal si, jadi memang adi cakap kalak karo di istilah pesuang-suang kan KPU. Kayak kamu kasuruh nak aku bege, suruh nak aku bege. Lain sih. Tapi kita percaya semua tahapan-tahapan si dalam hidup kami akan kami. Bahkan baca dari sada bentuk pengajaran. Ia jari dapat kamu. Perhatikan sangkap belut mama Nathan. Kelengi anak mama Nathan ini. So kaikin surah-surah anu pernah kaikin komindon dunia. Katakan dulu berikan. Ibas kamu jadi skala selain Tuhan. Sikin Peter kita maka Tuhan terpengidah. Jema sana Bapak Nathan laus tadingkan kita. Gelah kampe tetapi pegegeri. Mari gejapkan rahina naras tenda bagian min kira-kira bersyukur dulu. Genduari kam jadi skala selain Tuhan dengan aku kam baci pegegeri Tuhan. Dahi Tuhan ini. Gelah olah nari karena keberadaanku sangkut ukur, tapi tetap kamu ngerebakkan diriku Tuhan. Sialu bagian ku mengatakan sakam di akan kami, rehlah kamu dari Tuhan, arah dahin gereja. Bapak Nathan Godung si kerajaan
ras Tuhan. 50 tahun umur geluhna, 22 tahun lebih kurang ras kam. Nina Tuhan Godias, jangan tetaplah kami pegawai. Tasya juga. Tuhan bilang sama Andu, mari rasakan itu, bahwa Tasya akan dikuatkan. Satu hal, kalau pendeta secara pribadi seperti kemarin pendeta juga sampaikan, Bengkila ini, Bapak kita ini setiap hari mengirim ucapan selamat pagi untuk pendeta, atau pendeta yang kirim ucapan selamat ke Bengkila, ke Bapak kita. Sampai pada pagi hari itu, karena memang saya juga belum tahu, sekitar jam pagi, jam 5 atau jam 6, karena pendeta lihat Bapak belum kirim ucapan selamat, lalu pendeta sampaikan. Tapi datang jawaban bahwa Bapak ini sudah pergi meninggalkan kita. Saya percaya kalau dari kata-kata yang selalu dia kirim, dia adalah seorang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tasya keberadaanmu di IPB itu juga akan semakin menguatkan kamu. Tetap jalin hubungan dengan Tuhan. Dia berusaha semaksimal mungkin mengantar Tasya sampai selesai studi itu, tapi Tuhan bilang Tasya akan dihantar oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan semua. Makasih kedua kan, kalau itu suasana keluarga, dari ayat yang ke-24, karya Tuhan yang kita harapkan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dia kan anak kami 3. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ke cara Tuhan. Guna bancing pagagahi kampatna tengah-tengah jabun. Guna bancing babaikan kubas kemuliaan bagi si kata kenandai. Si membimbing kam, menuntun kam. Si tekupe menegaskan cak alu bagi olah tadingkan Tuhan. Olah kam dawi bas Tuhan. Tapi tetap rembahkan diri ke Tuhan. Mungkin saja basukur banci bagian kan maka bagian Tuhan. Engkai maka Tuhan bagi lah adil Tuhan, lah wujud Tuhan bas debat. Tapi kita banci pegagahi kamu dewasakan kini tekan kasih ayat. Ayat 24 ini dengan jelas menyatakan bahwa dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Pendeta percaya akan selalu ada cara Tuhan untuk memberikan penguatan nasihat kepada kita. Dan satu waktu akan mengangkat Tasya ke dalam kemuliaan. Perlihatkan apa yang sudah dilakukan Bapak dan Mama kita untuk Tasya. Dengan kesuksesan Tasya. Dengan kesuksesan Tasya. Itu jawaban atas dukamu. Dan pendeta percaya kamu sanggup untuk itu. Jose juga yang mau studi juga. Kita tetap ada sama Jose, sama Tasya. Kita tetap mendukung kalian dalam kehidupan keluarga dan seterusnya juga. Harap kita. Maka ibas karya Tuhan tadi ada satu harapan di ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Maka membantu kami, biarkan kami, anak-anak kami, mari tanamkan. Tidak ada keinginan yang lain selain adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Tetap mengarah kepada surga yang Tuhan janjikan bagi kita. Bapak kita, mewas Tuhan, ia singa turun. Untuk kami tetap ras Tuhan. Tasya juga seperti itu ya. Kalau Bapak sama Mama nggak ada lagi, tapi konsep berpikir, karena kami juga pendeta percaya sebagai seorang yang sudah mampu menganalisa, memikirkan semua. Pendeta juga percaya maka mampu untuk tetap memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dari semua ini, supaya nama Tuhan termuliakan. Mungkin sebentar kita perhatikan kesaksian satu keluarga ini.
Kisah seorang pria bernama Horatio Spafford. Horatio Spafford adalah seorang pengacara dan pengusaha real estate sukses dari Chicago. Hidupnya tampak sempurna dan dia juga adalah seorang Kristen yang taat dan aktif dalam pelayanan hingga suatu saat badai cobaan menghantam. Tahun 1870, ia kehilangan putra satu-satunya akibat demam berdarah. Setahun kemudian, kebakaran hebat di Chicago selama 3 hari yang menewaskan kurang lebih 300 orang. Api yang tidak terpadamkan itu juga menghanguskan bangunan-bangunan, gedung dan real estate, termasuk menghanguskan seluruh propertinya. Kejadian ini membuat Spafford dan keluarganya merasa terpukul. Dalam kesedihan, ia merencanakan perjalanan ke Eropa bersama istrinya Anna dan keempat putrinya untuk menyaksikan seminar di El Moody. Namun, Spafford tiba-tiba mendapatkan masalah bisnis yang harus diselesaikan, sehingga ia mengatakan kepada istri dan keempat anak perempuannya untuk mendahuluinya berlayar dengan kapal mewah Francis Field Booth. Spafford mengatakan bahwa ia akan menyusul secepatnya. Pada larut malam tanggal 22 November 1973, ketika kapal Field Booth meluncur di atas lautan yang tenang, para penumpang tersentak dari tempat tidur mereka. Dikarenakan kapal telah bertabrakan dengan perahu air besi dan air mengalir deras masuk ke dalam kapal seperti air terjun, dan kapal yang perkasa itu lenyap tenggelam di bawah air. 226 korban jiwa, termasuk semua keempat putrinya, Maggie, Panetta, Anna, dan Bessie. Mereka telah pergi di bawah ombak, sedangkan Anna ditemukan hampir tidak sadarkan diri berpegangan pada sepotong reruntuhan. 47 korban selamat mendarat di Cardiff, Wales. Anna mengirim telegram kepada suaminya selamat sendirian. Dalam duka cita dan kesedihan, Spafford segera memesan tiket kapal untuk menemui istrinya. Setibanya di rute tersebut pada suatu malam Desember yang dingin, kapten memanggilnya ke samping dan berkata, "Saya yakin kita sekarang melewati tempat di mana Ville de Hoof tenggelam." Di tengah perjalanan tersebut, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana kapal yang ditumpangi istri dan keempat putrinya tenggelam. Dengan kesedihan yang mendalam, dia merenung semua tragedi yang terjadi kepada keluarganya. Dan dalam keadaan hati yang hancur, Roh Tuhan hadir menjamahnya dan mengucapkan kata-kata harapan kepadanya. Dan Spafford mulai menuliskan hymn It Is Well With My Soul, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam kidung puji-pujian Kristen nomor 328 dengan judul Tenanglah Jiwaku. Ini telah menjadi mercusuar dan harapan bagi semua orang yang telah menderita dalam kehidupan. Spafford menunjukkan kepada dunia bahwa iman sejati tidak diukur dari seberapa mudah hidup kita, tetapi dari bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah badai kehidupan. Kekristenan bukanlah tentang jika engkau mengikut Yesus, engkau akan memiliki hidup enak yang bebas masalah di dunia ini. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus, apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Dari tragedinya, kita belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir. Bagi mereka yang percaya, ada pengharapan di balik setiap duka. Karena dalam segala keadaan, kita bisa berkata, It is well with my soul. Tenanglah, maka kembali kami sampaikan sekali kami, tetaplah kamu Tuhan. Olah kamu dawi bersumanan, olah sirani dahi-dahi Tuhan. Ya, derintang tetap rajin ke gereja aku, tetap ikuti saung choir ya. Ya Nathan, Jose, yang aku Tuhan rancang kehidupan menjadi lebih baik. Tasya juga begitu. Alasan yang terbesar adalah kamu masih punya Yesus yang bisa menopang menguatkan kamu untuk menjalani kehidupan. Yang terakhir, pendeta mau sampaikan,
gambar ini sana Tuhan mungkin kamu harus mengalami lubang, gelombang dan sebagainya dalam kehidupan. Janganlah memang keluarga dan dengarkan mencari, tidak hanya tutasi, semua punya pergumulan. Sering jalan dan rencana Tuhan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tetapi Amsal 19:21 menyatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bagaimana tetap kami bergegahi Tuhan, nanti akan lebih ditambahkan lagi oleh semua yang sudah diatur oleh diakonia. Toto kami tetap kamu gegah, tetap kuat, sepenadi kegelangan. Amin. Toto kita. Puji Tuhan, katamu Isa kenandangi keluarga bagi kami kerina. Hambamu berhenti berkata-kata, tapi kami percaya bahwa Rohmu yang kudus akan terus berkata-kata bagi kami, menguatkan keluarga diaken dan denakan, anak kami Nathan, Hosea dan Lerinta, menguatkan keluarga adik kami Tasya berusia dan semua keluarga, menguatkan kami semua. Sebentar juga akan disampaikan kata-kata penghiburan sebagaimana yang sudah ditata oleh diakonia karitatif. Kami percaya semua yang menghiburkan, menguatkan akan memberikan kata-kata penguatan bagi keluarga. Terima kasih untuk semua yang melayani hari ini, hamba Tuhan, runggun gereja, dan juga pemusik kami, song leader kami, operator semua peralatan kami, kostor gereja, sekretariat, yang mengatur parkir kami. Terima kasih juga semua yang boleh hadir, dan kami percaya semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari ras kita kedis. Rende kita, ibas kita mendeta nomor 77 bait sadar ras 2. Mulai lalu damai rasu terjua, alu kelak pasu-pasu hidur di batanari. Lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekalangan di bata Bapa, ras kerembangan kesasi badia, ras kam kerina gelah. Amin.
keluarga. Bunda Rial Muhammad diundang kami kekelengan kami sektor PJJ Delman Sada ras jauh 2 yang lengkap berbeda. Puji Tuhan si katakan nama Tuhan di bawah kita kalau natena kita ibadah dengan waktu kesempatan mudah-mudahan si ulung ibas dengan neta masih siap bulan masih kita saling menguatkan. Jadi kami sektor Delman Sadanari sektor jauh 2 hati kami memberikan kata bergegeh teman kami sektor Delman Sada ijazah pas 3 waris lewat naras Bapak Nathan Ginting atau Peri Ginting goleben ide di Bata bagi KP Sedinanta Fribel Siahan goleben itu di Bata. Jadi jeda kami hati kami sitik ngerana kekelangan kami, diakan kami dan dinatan kami gerina ikut remurah hati ibas kelawasan Bapak Nathan tuhu pada saat sanendai sangat kalau kita gerina. Aku pertama diteleponi Nora Emeritus nanti Hersa, Ma, Bapak Nathan sudah nggak ada. Sangat ke kami, sangat ke aku. Oh iya, masa sih begini ku. Laku percaya. Laku teruskan teleponan dan mungkin mis kumatikan berwan sangat nah encik ku telepon pertua Bapak Felicia tahu perintah nadeku kepikir ia bilang atasna ku teleponi karena di rumah karena posisiku tidak liknya begitu karena sakit Bapak Nathan diku saja dengan lebih lam Nina Tonin ini perangkap bagi kita Nina Nora Emeritus laku Nina perubahan Bapak Nathan Neda selama itu lantas kami lit sakitnya memang lakinya sakit pesita kami kanitas kita usul sana sektor lantas kami lanjut penyakit lantas kami ia seorang si ceria penuh dengan kesopanan. Bapak Nathan Enda kalah mahuli sana Enda kerina nggo dalam Tuhan manusia nggo ditetapkan Tuhan warina jam nakai pikiran ditetapkanlah. Maka kami katakan sama kami biarkan kami ada Nathan udah dekasa kamu terolah-olah mislah dahi pelayanan tiga sektor tak memang kita kejadian enda tubuh kami pengidah enda masa-masa si sangat sulit imas kamu masih keluarga tapi pernah maka Tuhan pasti memberikan pertolongan. Imas piga-piga waktu si lewat baca katakan salah tahun si lewat kami terjadi guna ngapuli kami ija piring di taras karoher dasarnya di mata
dengan kebaikan romantika kehidupan si harus si dalane. Maka anak kami Nathan, Hosea, Linta, Bapak kita sudah sama Tuhan. Berserah kepada Tuhan aku. Kami Detman 1, Bapak Ibu, Bibi, Ibu semuanya kami ada di sini. Guna menemani kami ibas setiap pergumulan kami ada. Bagi kami ngeranaman anak kami Tasya, kami Jerman 1 dan Jauh 2 ikut berduka cita. Kami juga merasakan apa yang kami rasakan atas kehilangan, atas kepergian Bapak yang begitu singkat. Si Pido gagah Tuhan masuk ke bata, maka Tuhan berikan pengampun, Tuhan menopang kehidupan. Begitu juga studi itu. Kami Pinagung Lala akan 14 izin dari buat kami ada ayat dalam buku Hikam yang kami bahas Matius 5 ayat 4 kata begini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ujur. Siapa katanya dai rendeng kita ibas kitab Lenenta nomor 220 ayat 10 saja. Kita dengar apa yang dipaparkan oleh Pak Pendeta. Kami hanya menambahi sedikit. Manbadu yang kami nadenatan tentu di baskina perjalanan kehidupan terlebih sope dengan Bapak di naras kalausnya diberikan kamu cakap-cakap. Gue turikan isi hati, gue turikan suara-suara juga kami anak tadi naras keluarga anda bagi. Jadi ya. Pas firman Tuhan kau katakan ke saya, firman ini, rancanganmu bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanmu, seperti jauhnya langit dengan bumi. Juga buat anak kami Tasya, tentu Tasya juga dalam kuliahnya, bagaimana Tasya giat gigih belajar dengan sungguh-sungguh, tentu punya rencana yang begitu indah. Tasya dalam pikiran Tasya saya juga bayangkan kami semua orang tua bayangkan pasti nanti kalau aku sudah lulus aku sudah bapakku ini kerja aku hidup senangkan bapakku pasti begitu dalam benak Tasya.
firman Tuhan itu. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Jadi semuanya itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatunya yang ada dalam kehidupan kita ini, kita hanya menjalani. Semua sudah terjadi, sudah ada dalam perjalanan kehidupan. Adik kelak taruh kulit tak tanda bagi, sudah ada surat tantangan kita. Jadi kadang-kadang ya kita apa? Aku juga kadang-kadang bertanya apa arti surat tantangan itu, apa itu takdir itu gitu. Jadi kita semua, kami pun semua lansia-lansia ini semua kami punya rencana. Tapi coba kami tanya semuanya, kami semua punya perbulan semua, cuma berbeda-beda. Jadi kami memang baru dia dan kami dulu apa yang kau rasakan, aku sudah rasakan hampir 30 tahun. Tapi kita kalau kita percaya pada Tuhan, kita semangat, kita sukacita, kita ingat bahwa Bapa kita adalah Tuhan. Mantu kami bertiga nanti ya, Nathan, Joshua dan Nadine, semangat nanti. Kami yang menjadi penghiburan bagi orang tua ini. Kalau kamu baik-baik semua, mama ini tambah muda. Biasanya kalau janda-janda tambah sehat. Problem yang terhadapi. Kalau masih ada bapak teman saya, punya pikiran begini gitu. Tapi kalau mama dia udah punya kalau ini anak-anak, pasti mama ini sehat. Rezekinya pun bapak kaya semuanya. Semangatnya tak untuk menyelesaikan kuliah kalian berapi-api. Tapi lihat janda-janda juga ada yang menderita. Suami kami, nah itu berserah pada Tuhan. Ya, aku aku percaya kalau bekerja di dalam Tuhan pasti subur tanamanmu. Ya, seperti apa yang tercatat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau, akan memegang tanganmu, aku menyertai engkau. Terus Tuhan bilang begitu. Juga Tasya namanya. Ini ada ibu baca-baca dan Mazmur Yesaya 41 juga. Aku mau kasih tahu sama kamu, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Iya, Tasya aku ya, semangat ya. Bahagiakan ipingmu, bahagiakan nabungmu, semua keluarga sehat. Allah ini tiga, keluarga, semua keluarga diting dan juga sehat. Itulah maknanya patah semangat. Coba kita apa yang selama ini renungkan untuk menyenangkan Bapak. Sekarang ada semua bibi, ada nambulu, ada amang dulu, apa semuanya. Itulah yang kamu baktikan dirimu. Betapa cinta orang tua ini semua sama kami. Juga kamu kayak dia dengan kami. Jangan tanggung-tanggung rayaannya. Jangan lihat seandainya itu gak perlu lagi. Gak ada kata-kata seandainya. Semuanya sudah otoritas Tuhan. Gak ada bisa kita jangan Tuhan. Tapi Tuhan hari ini, detik ini kita tidak tinggal angkat tangan. Pasti itu yang terbaik bagi mama. Biarkan kami memanfaatkan juga anak-anak Tasya. Ya, Tasya ini yang cuma bisa kami sampaikan dari keluarga saya ini. Tuhan memberkatinya ya, supaya kami yang menjadi matanya hidup. Sini dan seturang laku melalui kata Saitun, mari rendai kita ibas kita dendenta nomor 329 ayat pertama sampai